Kuasa Tuhan, baik kuasa langit dan bumi, itu diambil sama dia. Inilah iblis itu. Iblis yang keluar dari kubur itu bukan Tuhan, iblis. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14, Yohanes 12, apa kata Yesus? Sekarang dunia dihakimi, sekarang juga penguasa dunia, yaitu iblis, dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasih, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Akhizuma, yang dimana Akhizuma menjumpai lawan debat ini para penghujat ya. Namun yaitu tadi mohon maaf Akhiyuti ya, karena rungkat ini tadi di akhir perdebatan itu, jadi kita tidak sempat menyaksikan orang-orang Kristen itu terkapar dibuat oleh Akhizuma. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Teman-teman bayangkan, sudah berapa kontainer, sudah berapa karung goni, sudah berapa ton nasi masuk ke dalam perut bom-bom. Mulai dari yang lahir sampai hari ini. Sejatinya mungkin dalam setiap hari beliau menghabiskan 20 kg. Kali dalam sebulan, kali setahun, hitunglah usianya sekarang sudah 78. Berarti bom-bom ini menghabiskan beras, kalau dia dihamparkan sawahnya mungkin lebih luas dari 3 provinsi. Adakah perutnya meledak? Enggak juga. Belum ada manusia perut meledak gara-gara makanan. Artinya apa? Tuhan pencipta langit dan bumi menciptakan makhluknya itu sangat unik. Sangat unik. Sangat unik. Kenapa unik? Karena perut kita ini akan selalu minta diisi. Minta diisi. Sehingga ujiannya itu adalah makanan. Ujiannya makanan. Karena ada daya tarik dari dalam diri kita itu berupa keinginan untuk mencicipi apapun makanan yang ada di depan kita. Maka iblis datang menjadikan itu sebagai senjata untuk melumpuhkan manusia. Coba suruh Pak Bom-Bom duduk, ikat rantai tangannya dan kakinya, lalu kemudian simpan meja di depannya, kasih babi yang sudah dipanggang masih berasap. Kira-kira pingsan enggak dia? Gara-gara mau makan, perutnya meronta-ronta, matanya sampai keluar, liurnya menetes sampai ke lantai. Itu akibat apa? Karena ada yang disebut nafsu. Nah inilah yang digunakan iblis, nafsu itu. Makanya setiap ada perintah, jangan kau makan, jangan kau makan, iblisnya selalu datang, makan. Itu enggak dilarang, makan. Karena itu adalah merupakan senjata iblis. Adam jatuh karena makanan. Perut. Musa kaumnya jatuh karena makanan, perut. Umatnya Nabi Isa jatuh karena perut. Nabi Muhammad umatnya pun jatuh karena perut. Perut dan perut. Nah sekarang agama mana yang memuaskan perut? Agama mana yang mengikuti keinginan iblis, yang mau memakan seluruh apapun yang ada di depannya? Nah itulah yang harus direnungkan oleh saudara-saudara kita di luar Islam. Kenapa mereka boleh makan segala sesuatunya? Seakan-akan mereka tidak diuji lagi. Kenapa mereka tidak diuji? Kalau di Islam, iblis tidak diuji lagi. Nah ini pertanyaan besar.
Kenapa mereka tak diuji lagi dengan makanan? Semua boleh mereka makan. Ada apa? Apakah ini betul mereka ini adalah anak Tuhan? Atau justru sebaliknya? Karena kalau mereka ini adalah pengikut jalan Tuhan, maka mereka tidak mungkin menghalalkan segala apa yang diharamkan Tuhan. Gak mungkin. Gak mungkin. Sama seperti Adam jatuh karena mengikuti keinginan iblis. Jadi hari ini saudara-saudara sekalian, kalau ada ajaran yang kemudian mengajarkan manusia untuk makan segala sesuatunya, itu aneh ketika mereka memfitnah Nabi Adam. Adam jatuh hanya karena satu makanan. Masa mereka bisa selamat padahal mereka sudah menghalalkan semua yang diharamkan? Semua yang diharamkan menjadi halal. Adam saja mereka fitnah. Manusia jatuh ke dalam dosa karena satu manusia Adam, maka dia kemudian menjalarkan dosa kepada seluruh dunia. Ini cuma satu yang bermanfaat sekali dengan kehidupan manusia, yaitu pengetahuan baik dan jahat. Itu sangat bermanfaat. Difitnah, tapi yang memfitnahnya ini bukan cuma melanggar satu perintah Tuhan, seluruh perintah Tuhan dilanggarnya. Jadi dia memfitnah Adam jatuh ke dalam dosa, sedangkan mereka sendiri melanggar semua firman Tuhan hubungannya dengan makanan, tapi mereka mengaku mereka ini pewaris surga. Apa enggak mimpinya kebangetan orang-orang kayak seperti itu? Ya. Adam jatuh, harus ditebus dosa-dosa manusia. Oke, nah sekarang kalian cocoklah itu. Kalau Adam jatuh karena dosa satu harus ditebus dosanya dengan mengorbankan kemudian sembahan kalian di atas salib, maka kalian juga harus menanggung semua dosa yang telah kalian lakukan dengan makan semua makanan yang diharamkan. Di mana kalian harus mencucinya? Neraka. Di neraka kalian harus mencuci lambung kalian itu dengan api. Karena melanggar semua perintah Tuhan. Kalau tuduhan Anda kepada Adam bahwasanya Adam jatuh karena satu perintah yang dilanggar, nah kalian ngapain dengan melanggar semua perintah? Alhamdulillah umat Islam lebih dini sudah diingatkan. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Umat Islam tahu bahwa iblis senantiasa mengajak manusia makan seluruhnya. Kalau perlu tiang listrik itu digoreng juga dimakan. Umat Islam tahu bahwa iblis datang menggoda manusia untuk memakan segalanya. Alhamdulillah umat Islam tidak pengaruh dengan itu. Nah, sekarang muncul agen-agen yang datang ke tengah-tengah umat Islam, mengajarkan umat Islam menjadi pengikut makhluk yang keluar dari kubur ini. Setelah menjadi pengikutnya, maka semua bisa kalian makan, semua daging bisa kalian telan. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan dalam hati nuranimu. Berarti daging apapun itu EGP. Yang penting saya sudah beli. Mau daging orang, daging opung, daging romo, daging tante, paman. Kalau sudah di pasar daging beli udah makan, masuk semuanya. Gak peduli. Itu dalil dalam kitab saudara. Jadi nggak bisa mengelak. Bisa nggak mereka kemudian kalau misalnya di situ ada daging paha manusia? Bisa, dalilnya ada kok. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Nah. Boleh. Bahaya itu, hati-hati. Makanya teman-teman kalau bisa jangan belanja di pasar yang ya mayoritas mereka yang menjual pasar daging. Ya, antisipasi aja. Bahaya itu. Karena pola di dalam Islam itu kita harus dibatasi. Ini haram, nggak boleh dimakan.
Nah, umat Islam alhamdulillah memegang teguh perintah Tuhannya. Nah, kalau saudara kita ini mengaku kemudian rohani, Yahudi rohani, sunat hati katanya, tapi perintah Tuhan semuanya ditelan, dimakan. Jangankan makanan yang diharamkan, firman Tuhan aja mereka lalap semua. Tak ada lagi itu perintah. Dan itu diajarkan oleh Paulus. Coba, ngeri kali aku baca di dalam Galatia 2 nomor 16 dan 21 itu. Ngeri kali. Ngeri kali. Kenapa? Karena di situ dia mengatakan tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Enggak ada. Sedangkan Yesus mengatakan orang yang melakukan hukum Taurat itu menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan surga, kerajaan langit. Oke, monitor. Muhammad Salim nih siapa? Monitor. Muhammad Salim. Mana mau Jumah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia mana Bang Jumah? Ya Muhammad Salim. Mental kayaknya Bang. Mental. Bang Don King ini Muslim atau Kristen? Halo, Kristen. Kristen. Oke, baik. Selamat siang Bang Don King. Mana Bang Suma? Oh itu. Kena santet saya, tiba-tiba jatuh. Kena santet. Ada yang cita-citakan paha saya kayaknya. Mau di sambal balado. Jadi itu tema kita ya. Siapa yang menghalalkan semua makanan, Tuhan atau iblis? Ya, supaya kita tahu siapa di sini yang anak-anak setan, siapa yang kemudian menjadi anak keturunan Adam. Apakah mereka ini cuma nyamar-nyamar nampak seperti manusia, atau memang manusia, tetapi dalam diri mereka itu ada sibilisisis. Dari sini kita bisa kaji siapa yang menghalalkan semua makanan, iblis atau Tuhan. Itu. Bang Mut Salim, noise. Bang Mut Salim, Muslim ya? Muslim atau Kristen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host. Ya Bang Mut, ada yang mau disampaikan? Iya, saya mau bicara dengan Bang Suma. Bisa nggak? Lanjut Bang. Salam ketemu kembali di room Bang Deng. Siap. Bisa bahasa Inggris di sini teman-teman. Saya mau bahasa Inggris dengan berunda kita. Taruh nih, ambak bawon nih. Deto nomor gagas. Siruntu si Deng. Iya, boleh si kampungnya mah. Teki mon tuh. Maka deng, denre etama kakunan air kato karena bahasi nasediga nasen nabi aga di akan nasen wedding atau wajib hukumnya berbohong dalam 3 perkara di nasen nabi ro. Jadi menre kato, maaf teman-teman ya, maaf ini bahasa Inggris ini, maaf. Jadi tamak kak gurom na to, karena tanaiki engkar ki saudara ta Muslim lain, tanai cuma itu menjawab na turun kangi. Jadi atau sereke menre maka daka iya wangakui nabiku na sediga sana supaya reke na peringkalingaki pada anak Kristen to. Maka daka iya nabiku mak bele dalam artian kata 3 perkara, tapi dilihat konteksnya, konteks bagaimana. Na periming deng, na kesana, na pelese rekeng ro ceritan ro. Ngegaan nasen nabi munasa bawa di mak bele. What? Ya. Bang, ini bukan di kampung Bang, bukan di kampung, di Komal.
Bukan di kampung bang, bukan di Makassar bang. Aduh bang. Bahasanya nggak ngerti, di bawah bingung. Ya bang, izin di bawah dulu bang ya, biar diskusi kita bang ya, oke? Oke? Udah bang ya? Saudara-saudara semua, begini, tadi saya masuk di roomnya RK karena kebetulan pada saya lewat di berandanya. Udah lah, nggak usah. Nanti kita bahas bang, ini ada hotel bang, oke? Alright bang. Assalamualaikum. Abang ini kalau bisa bahasa Indonesia kenapa nggak dari tadi aja bang? Ya. Ya, jadi kalau yang tadi itu Nabi Muhammad mengizinkan, saking tidak bolehnya berbohong di Islam itu, maka Nabi Muhammad mengizinkan 3 hal: menyenangkan hati istri, mendamaikan orang yang sedang berseteru, menyelamatkan manusia pada saat berperang. Itu darurat itu. Selain itu nggak boleh. Nah, kalau di agama RK semuanya boleh. Tak ada yang haram di situ. Semua boleh. Tuhan bukan manusia. Ya, memang betul. Yesus manusia nggak? Manusia. Tuh, Tuhan itu satu. Betul nggak? Betul. Tapi Yesus dan Roh Kudus Tuhan juga? Iya, Tuhan juga. Semua boleh bohong di sana. Tuhan tidak bisa mati, betul. Terus yang mati itu siapa? Tuhan. Semua boleh bohong. Pokoknya bohong. Yesus diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Ya betul. Kalian apa? Umat dari mana? Bangsa apa? Kami dari Batak. Semua boleh. Apapun boleh. Di agama RK itu boleh. Jangankan yang lain, makan manusia aja boleh. Gak ada yang tidak bisa. Kalau di agama mereka itu semuanya boleh. Tak kasih dalil. Contoh di dalam 1 Korintus 10:23, segala sesuatu diperbolehkan. Bahkan untuk menjual Kristus yang keluar dari kubur itu aja boleh, dengan cara mengelabui, menipu, berdusta, berbohong. Itu dalilnya lengkap dalam Bible. Itu lengkap dalam Bible. Sedangkan tiga hal ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad ini, itu semuanya dipraktekkan oleh orang Kristen. Berbohong kepada istri, katanya nggak selingkuh, tapi tetangga tahu kalau di nonotnya ada teh lalat. Nah, itu semua. Apalagi membantu orang yang kemudian berperang supaya mereka damai, ada kok. Mereka rata-rata bekerja di, menjadi apa itu ya namanya itu ya, yang membela-bela orang itu supaya berdamai, itu apa namanya itu ya, itu kerjaan mereka kok. Pengacara. Itulah maksudku. Takut aja tersinggung nanti pengacara. Banyak kok kerjaannya begitu, mendamaikan yang ribut, yang penting ada win-win solusi, yang penting ada Romo Pikonya. Gitu. Itu kerjaan mereka kok. Apanya itu? Jadi tak ada. Semua yang dikatakan tiga hal ini itu lebih dulu diperhatikan oleh mereka pemakan babi ini. Itu kerjaan mereka. Jadi tidak ada yang celah di Islam, itu nggak boleh, berdusta nggak boleh. Kecuali darurat yang tiga hal tadi itu. Darurat. Itu boleh. Selain itu nggak boleh. Nah, tapi kalau di Kristen, coba tanya, Tuhanmu ada berapa? 1. Bohong nggak itu? Bohong. Bohong itu. Karena kenapa? Mereka punya Tuhan 3. Bohong mereka itu. Coba kita tanya bang. Coba tanya Aman. Tanya sama Don King bang. Coba Don King. Tuhanmu 1 apa berapa Don King? 1 Don King. pasti. Halo. Don King. Ya. Nah, Tuhanmu berapa? 1. Nah kan betul bang. Betul bang, betul. 1 bang, bohong nih bang ya. Kan Iya, lanjut. Kan udah aku bilang. Nah, kalau ditanya siapa nama Tuhanmu yang 1 itu? Banaro. Nah, siapa? Nah, itu aku bilang. 3. Jadi 3. Roh Kudus. Oh. Langsung disingkat aja biar nggak kelihatan 3. Langsung Banaro. Siapa nama Tuhanmu? Banaro. Apa Banaro itu? Bapa, Anak, dan Roh. Wah, 3 supaya dianggap 1 Banaro. Sama seperti ketika sebutkan nama-nama buah dengan 1 kata. Ayo, rujak. 1 nama buah, 1 kata, rujak katanya. Nah, itu dia. Jadi berbohong tentang Tuhan aja bohong. Kalau umat Islam, Tuhanmu berapa? Ahad. Siapa itu? Allah. Ada nggak Tuhan lain? Nggak ada. Mungkin ada inkarnasi Teopani? Enggak. Kami bukan pagan.
Tapi kalau mereka satu bang, satu. Nah, belum lagi kalau ditanya, saudara, kata kitab lo 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu adalah mereka yang tidak yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak menerima Yesus datang sebagai manusia, itulah penyesatnya dan itulah kemudian antikristusnya. Termasuk kau ya? Oh enggak dong. Jadi menurutmu Yesus itu manusia? Ya, manusia lah. Dia datang sebagai manusia. Berarti Yesus manusia? Iya. Nah, ngintip hari Minggu di kuburan di gereja, siapa yang mereka sembah? Yesus. Kamu penyembah manusia? Bukan. Yesus datang sebagai manusia. Kau nyembah manusia? Enggak. Intip di gereja, kau sembah siapa di gereja? Yesus. Tadi katanya bukan manusia. Kok disembah? Karena dia ini bang, apa? Dia sepotong Tuhan, sepotong manusia. Kan lucu. Katanya separuh manusia, separuh Tuhan. Lalu konsepnya, oh tambah lagi sekarang bang, 2025. Apa itu? Sepenuhnya manusia. Terus sepenuhnya Tuhan. Berarti ada berapa yang penuh di situ? Ada 2. Ketika dia penuh manusia, ada nggak sisi ketuhanan? Nggak ada. Ada bang, ada. Loh, katanya tadi penuh manusia. Sepenuhnya manusia berarti nggak ada lagi Tuhan. Ada bang. Maksudnya sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Kayak mana ceritanya tuh? Kayak mana sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia? Gimana maksudnya? Maksudnya mungkin sepotong Tuhan, sepotong manusia. Barangkali kayak gitu. Jadi seperti kuda berkepala manusia maksudnya. Itu baru betul. Sepenuhnya manusia. Kalau sepenuhnya manusia, nggak ada lagi unsur kucing di situ. Apalagi unsur Tuhan. Begitu juga ketika dia unsur Tuhan, sepenuhnya Tuhan, nggak ada lagi unsur manusianya. Oh, kamu nggak bisa menjelaskan bang. Kenapa? Karena dirimu tidak ada Roh Kudus. Alamak. Ujung-ujungnya pembohongan. Roh Kudus itu memimpin manusia kepada kebenaran, bukan kepada kebohongan. Kata Yesus, roh kebenaran itu ketika datang, Roh Kudus ketika datang, membimbing manusia kepada kebenaran. Loh kok ini jadi cincong hang hang? Cincong hang hang, otaknya nggak bisa karena hang. Ditanya Tuhanmu berapa? 1. Siapa Tuhanmu yang 1 itu? Bapa, Anak, dan Roh. Itu berapa? 3. Pembohong. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia makan segala sesuatu yang diharamkan oleh Tuhan. Nah, itu penyebabnya. Karena doktrin dan dogma Gurunda sampai otaknya nggak waras. Betul sekali. Kira-kira seperti itu. Masya Allah. Halo, selamatkan sore semuanya, Gurunda, Bang Blender, Ibu Mila, Bunda Mila, Bang Handi. Selamat sore semuanya. Ya. Ya. Abang pilih apa ini? Foto Bang Faruk ini. Islam bang, abang Islam. Bukan. Ya, jadi begini Bang Blender ya. Belum. Jadi begini Bang Blender. Sebenarnya Bang Blender ini sudah lama aku jadi incaran dari aku Bang ya. Buat mengajaknya berdiskusi. Sebenarnya nggak diskusi sih Bang Blender ya, tapi satu komal gitu kan. Karena aku ini oten yang sudah tersadarkan Bang Blender. Jadi begini Bang Blender ya. Sebenarnya aku malu jadi oten Bang Blender. Karena apa? Iya Bang Suma. Karena Denom 1 dan yang lainnya saling cakar-cakaran Bang Suma ya. Nggak aku satu sama lainnya. Yang kedua, agama yang denomnya terbanyak di dunia, coba tebak siapa? Ya kekristenan itu sendiri Bang ya. 45.000 denominasi. Coba agama apa yang denomnya gila-gilaan di dunia ini? Sampai pecahannya saja 45.000 denom. Ini kan gila Bang Suma ya. Tidak masuk akal. Jadi begini Bang Blender ya. Aku perkirakan ya Bang Blender sekitar 5-10 tahun dari sekarang ya. Bang Blender, kekristenan di dunia khususnya di Indonesia akan punah dengan sendirinya. Apalagi saudara-saudara kita di API ini ya. Ya, saudara-saudara kita yang di API kita tahu kan sepanjang hari terus menyuarakan kebenaran yang hakiki. Ayolah ya, jika ada oten yang ada di Komal ini, nggak mungkin saudara-saudara kita ini meski ini agak lain, ini oten apa ini sekarang nih? Iya. Jadi biar aku selesaikan dulu narasi aku Blender sedikit lagi ya. Bang itu Kristi. Mbak, ya, kedengeran betul. Mbak kalau ngomong semua sebentar biar selesai dulu. Ya,
sebentar lagi Ibu Bunda Mila ya. Aku selesaikan dulu narasi aku ya. Biar oteng-oteng ini seperti Bang Don King ini juga paham ya, bahwa agama yang dia anut ini adalah agama sesat dan dia itu sedang tersesatkan. Ya, jadi begini ya. Ayolah, jika ada oteng ya di bawah, nggak mungkin saudara-saudara kita ini meskipun dengan keimanan yang berbeda ya, bisa membalikkan atau tidak membawa ayat-ayat yang benar atau kasarnya membelokkan ayat-ayat yang ada di dalam Bible itu sendiri ya. Itu akan menjadi senjata makan tuan buat mereka karena termasuk dalam penistaan agama. Tapi apa yang mereka suarakan serta bernarasi itu adalah memang kebenaran yang tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa Bible adalah kumpulan buku-buku yang disusun oleh wartawan di zamannya. Ya, wartawan di zamannya, sorry agak noise ya. Seperti Matius, Lukas, bahkan sosok yang bernama Rasul Paulus itu sendiri, yang dimana disusun dan jadilah kitab yang bernama asli Holy Ghost, lalu masuk ke Indonesia mengambil nama Alkitab, yang dimana merupakan nama lain dari Al-Quran itu sendiri, yang sudah disalah terjemahkan oleh LAI itu sendiri. Ya, mungkin begitu dulu dari aku Bang Blender. Siapa tahu ada yang mau ditambahkan dari narasi aku, silakan. Yang ada pasti si Don King ini mau bertanya Bang. Iya. Pasti mau bertanya dia. Aku Don King, aku nggak percaya dia ini Kristen, tapi kayak gitu pemahamannya. Kristen betul ya? Kristen beliau, Kristen. Kristen Dulu kami sering dialog, debat. Itu Bang Ben, masa nggak tahu Bang Kalau Kristi? Kristen atau tidak Kristen, Mulai penasaran dia ini. uji dulu apa benar Bang Kristen. Suma ini sobat aku ini yang paling terbaik lah, is the best. Oh ini Kristian ya, Kristian ya? Iya. Kristi, bukan Kristi. Kristi. Cuma sama Bang Blender aja aku ini baru kenal ini Bang Blender ya. Oh, iya, Salam iya, kenal Bang Blender. Tapi Iya, iya, aku iya. tahu Bang Blender ini siapa ini ya. Ya, Iya, pernah iya, iya. mampir di komalnya Uniriva ya, dengan mengambil nama lain ya, dari bukan nama yang sebenarnya. Seperti itu Bang Blender. Lanjut. Iya iya iya. Don King, betul Kristen dia Don King. Aku baru terkejut Don King. Biar. Iya. Biar Cuma dia. tanya Don King. Kristen atau tidak Kristen harus uji dulu karena itu kan Ujilah, masih ujilah. pengakuan. Ujilah uji. Iya. Willy, kau masih Kristen? Silakan. Karisteng Oke. ini, bahkan di KTP aku masih Karisteng ini. Oke. Udah mualaf kau? Udah syahadat? Belum Bang, belum. Belum bersahadat. Saat ini, apa kau masih percaya Pak Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu? Jadi begini Bang Dongking, aku tahu Langsung aja, masih jawaban apa percaya yang aku atau tidak narasikan percaya? itu nanti akan kamu bantah dengan sendirinya jika aku mengatakan bahwa aku Mengapa ini tidak kita percaya Yesus. sekarang gantian kau nanya aku biar aku jawab dengan tegas Dengar cepat. dulu. Iya, Anda kan bertanya, maka aku akan menjawabnya. Jika aku mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jawaban dari Anda aku sudah tahu dan sudah pahami bahwa aku ini bukanlah kekristenan. Ya. Seperti itu ya kan? Marilah kita sportif. Jawab saja dengan tegas. Jadi memang faktanya seperti itu, ya, bahwa Yesus itu Sekarang adalah kita nabi ulang ya. atau Tuhan. Willy, Dia ulang lagi bukanlah ya. Lebih Tuhan simpel yang lagi. Willy, sejatinya. Ya, seperti itu. Willy. Ya, Apakah kau lanjut, percaya Bang. Willy bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu Willy? Waduh, ini akibat kebanyakan makan B2 ini kamu. Aku kan sudah katakan tadi bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan yang Willy. sejatinya, bukanlah Tuhan pencipta alam. Seperti itu, Bang. Kok Willy, diulang-ulang sih? maka jawab. Aduh, Karena aduh. kau mengklaim masih Kristen, ada alat uji untuk menguji apa sih Kristen atau tidak Kristen. Jadi Ujilah, Willy, maka aku ujilah. tanya. Apa doa Maria atau apa Bapak kami? Kan banyak itu. Itu bukan alat ujinya. Alat uji sederhana saja. Seorang dikatakan Kristen jika dia masih menganggap Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Jika tidak, maka dia sudah tidak lagi. Yang tadi sudah aku narasikan, Bang, bahwa jika aku tidak mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, maka Anda akan membantah kekristenan aku. Jadi sudah terjawab ya. Tapi itulah fakta yang sebenarnya, Kenapa Bang. lah? Suka atau tidak Kenapa lah suka. para mualaf ini Mau atau tidak abu-abu ya? mau. Gak berani tegas. Sekarang gini Bahwa Willy, Yesus kau yang nanya itu aku, biar aku buktikan bukanlah betapa Tuhan, tegasnya Bang. aku. Aduh. Kau yang nanya aku.
Kau tanya aku Willy, betapa tegasnya aku menjawab. Coba. Jadi begini-beginilah yang makan mualaf itu. Jaringanmu jaringan Oten, waduh. Belum mualaf dia, Don King. Janganlah kau bilang dia mualaf. Aku masih dia Kristen kok, lucu. Jangan gitulah. Sekalipun dia masih di KTP, tunggu dulu sebentar. Bukan mualaf dia masih Sekalipun di KTP, Kristen. sebentar. Jikapun di KTP-nya dia masih Kristen tertulis, tetapi jika di dalam hatinya dia sepenuhnya tidak mengakui lagi Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia sebenarnya secara hakiki bukan lagi Kristen. Lah emang di Bible ada Tuhan, ada ngaku Tuhan itu si Yesusnya kan nggak ada di Bible pun. Kalau Kristen ini dia mengikuti ajaran Yesus, tidak menuhankan Yesus. Coba mana ada nggak di Bible Anda yang mengatakan bahwa Yesus ini adalah Tuhan? Nah, kawan. Tidak ada, Paman. Roma 10, Tidak Roma ada, 10 ayat Paman. 9. Sebentar kawan, Roma 10 Itu ayat adalah 9. Jika doktrin dan dogma dari bapak-bapak gereja yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Anda itu salah satu Sekarang yang kita- terkena doktrin dan dogmanya. Bang Dongking, sadar berarti ya. Alkitab Dan itu- keluarlah dari kesesatan Bentar, Will. yang hakiki. Will, aku dulu. Kalau aku kan nggak bisa bawa nih, nggak boleh bawa aku karena itu doktrin ya. Terus nggak boleh bawa. Aku pakai kitab Dragon Ball aja lah, kalau kayak gitu. Kitab apa Suneo? Kitab apa Doraemon? Ya, Buat lintas terserah agama lah. kita pakai kitab Karena Doraemon. Bible itu sendiri bukanlah kitab suci, Bang, ya. Oke, berarti nggak perlu debat lagi lah, Kak. Doraemon. Jadi, Will, kalau memang kitab suci ku nggak bisa lagi kudu gunakan referensi, maka kita nggak perlu debat lagi. Jadi apalagi referensi, kurang kok nggak percaya. Oke, debatlah sama Gurunda. Ada Bang Suma, ada Bang Blender. Lanjut. Nggak pakai kitab Dragon Ball lah aku kalau emang nggak itu kan dogma. Loh, itu berdasarkan pemahaman dia, Don King. Gini loh. Dia walaupun masih Kristen kan dia enggak ada loh, memang benar loh. Itu memang benar. Dia membaca. Iya. Lucu. Jadi kalau aku bawa lah kitab kan aku bilang Roma 10 ayat 9. Oh, itu kan dogma doktrin. Jadi referensi yang aku pakai apa kalau gitu? Kalau nggak kitab suci. Dia memang nggak ada. Referensi bapak-bapak gereja katanya, betul. Oh, berarti gini lah. Lihat di kitab apalah kalau nggak bisa lagi kubawa Alkitab, Ya, maka oke, kitab oke. Dragon Ball lah. Apa? Son Goku. Sabar Bang, sabar ya. Jangan nyerocos terus Bang. Ya, Jadi sabar Bang. begini. Jadi begini Bang Blender ya. Bang, aku menganggapnya bahwa ada Oten yang ngeyel kalau bukan misionaris ya, dia itu pengurus gereja atau ada hubungan dengan perpuluhan itu sendiri ya Bang ya. Jadi jika disenggol tentang keimanannya, dia akan membela mati-matian ya. Bahkan mengamuk Tidak. seperti yang terjadi pada Mari Abang kita Dongking diskusi ini. dengan santai aja. Seperti itu ya. Udah. Aku Ya, bawakan jadi aku referensi begini. kitabku. Begini Bang Gini, Dongking. boy. Ya, Bang Dongking. Ya, aku mau Ya, tanya ya. sama Abang. Apakah Abang ada salah satu pengurus gereja atau terlibat dalam kepengurusan gereja? Silakan Bang. Enggak, aku biasa aku jemaat biasa. Jemaat biasa. Betul. Terus apa ilmu Abang mau naik di Komal ini? Mau berstatement, bernarasi jika Anda tidak mempunyai ilmu Bang? Apa ilmuku? Aku Ya, kan Kristen. Kalau cuma untuk modal imani saja itu tidak cukup Bang. Karena yang naik di Komal ini haruslah sini, minimal sini, ada kalau ilmu apa. Bang. Aku tanya Ya. dulu kok, dari gaya bahasa aku pikir tamat SD SMP kah aku kau lacak. Kau menurutmu lah dulu, gini loh Willy, lebih pintarkah kau dari aku Willy? Ya, jadi begini Bang ya, Bang Willy Bang jawab Dongking dulu. ya. Dari narasi Iya, yang ini kau aku mau sampaikan, jawab. apakah kau coba di hadapan semua netizen ini beranikah kau mengatakan lebih pintar dari aku? Iya Bang, jadi begini Bang, aku jawab ya. Bahkan Dr. Andus, profesor pun Bang, jika ditanya keimanannya tentang ketuhanan Yesus Kristus Bang, itu akan buntu Bang, akan macet, mencret Bang. Bahkan sekelas Willy. profesor Bang, bahkan Will. sekelas Dr. Andus pun akan mencret Bang. Apalagi Anda yang cuman jemaat biasa Bang. Itu Will. yang akan aku katakan kepada Abang ya. Will, tadi aku juga debat sama si KTP, sama lah bodohmu dengan dia. Biar tahu kau. Aku bilang sama KTP, kemampuanmu KTP di telapak kaki ini masih KTP. Aku bilang, gak usah kau banyak kau bergaya-gaya macam rektor IAIN kau. Sama lagi kau Will. Di telapak kakiku ini masih ilmumu.
nggak usah curhat gitulah Don King, dibantah aja lah bos. Bukan, dia ngajari aku, kalau kau nggak percaya lagi dengan Alkitab, jangan kau terangkan. Biarkan aku yang terangkan, karena udah wilayahku itu, bukan lagi wilayahnya. Apa nggak bisa kayak gitulah? Apa ada larangan tidak boleh membahas kitabmu lagi? Nggak boleh membaca orang lain? Enggak harus Kristen. Karena menarik kesimpulan kitab orang lain dengan tafsiran Kalian yang menyimpulkan sendiri selama ini, bukan kami. Aneh kalian ini, kok menyalahkan kami? Kalian yang menyimpulkan. Contoh Blender ya. Kalian menambahi dan mengurangi firman Tuhan, kalian lah perusaknya, bukan kami. Kami di sini meluruskan. Ya, sini biar kucer. Ya iya, bukti sekarang gini kutanya. Kalian mengikuti hukum terutama nggak? Coba hukum terutama dari Kejadian sampai Wahyu apa? Apa kata Yesus kalau kau benar pengikut Yesus? Apa hukum terutama? Coba apa? Jawab. Hukum terutama. Nah, iya. Apa? Tuhan, apa coba? Tuhan kita apa hukum pertama? Ya, Tuhan itu Esa. Pertanyaannya, siapakah Tuhanmu yang Esa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tadi apa kata Bang Juma? Berapa Bang? Bapak. Nah itu. Kalianlah sebenarnya yang mengarang-arang menambah-nambahin. Kok kami meluruskan? Ngarang aja yang namanya Esa tunggal satu-satunya, kenapa bisa 3? Jangan begitu bos. Jangan menyalahkan orang lain. Bukankah aku menjawab dengan tegas? Sekarang ganti, boleh ku tanya kau? Tegas kalau salah untuk apa? Kenapa kau salahkan ajaran orang lain? Loh, bukan memang loh, sekarang kita memahami apa yang tertulis kok. Yesus mengatakan sebab tertulis. Benar. Makanya banyak denom, betul. Makanya banyak denom kalian, 50.000 denom lo, gila nggak? Karena apa? Memiliki pemahaman masing-masing, nggak ada tafsiran. 2 bulan lagi Blender, 70.000 itu. Pret. Macet. 2 minggu lagi. Kan masih 40.000 itu kan? 2 minggu enggak, lagi. aku Don King, aku Willy ini. Tadi aku nggak percaya dia. Aku baru tahu ini. Kupikir tadi dia Islam tak main-main gitu kan. Makanya kalau main-main mau kugas. Nggak ada Islam boleh main-main kayak gitu, dia ngaku-ngaku hoten, nggak ada. Makanya tadi aku pastikan dia Kristen. Oh, yang lain mengatakan dia Kristen. Oh, berarti benar dia masih Kristen. Aku terkejut tadi. Makanya tadi mau kugas. Kau kalau memang Islam jangan main-main kau. Kan gitu, Islam nggak boleh kayak gitu. Ternyata dia memang masih Kristen. Yang lain belum menyaksikan dia masih Kristen. Cuma pemahamannya keren, pemahamannya seperti itu. Ya, enggak masalah. Jangan. Iya, enggak. Kalau kau mau mengatakan dia berpura-pura, aku duluan gas dia, bukan kau. Aku duluan. Karena Islam nggak boleh kayak gitu. Nggak ada. Ku gas lah kalau dia main-main. Ngarang-ngarang. Masih Kristen, tetapi secara hakikat, secara sebenarnya di hati kecilnya dia sudah tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka indikator itu menyatakan dia sudah batal kekristenannya. Nggak bisa juga kau bilang gitu, Bang. Indikatornya itu, Bunda. Ya, tapi banyak Kristen-Kristen yang nggak percaya Yesus Tuhan. Gimana itu? Batal semua itu berarti? Batal. Itu kan pendapatmu pribadi. Enggak, coba lihat. Kenyataannya mereka sekarang lebih kuat daripada Tritung itu. Bunda, dengar. Coba lihat nanti kalau si Juma dia mensyahadatkan, ditambahinya satu lagi. Dan dia pasti di akhirnya itu ditambahkan si Juma dan mengakui Yesus bukan Tuhan. Itu sebenarnya penyangkalan. Setiap orang yang menyangkal Yesus. Enggak ada begitu. Enggak ada. Yesus Juma ada tambahin Juma kan lain kata-katanya. Bentar dulu Bunda ya. Bukan hanya Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Rasul, ditambah satu lagi sama si Juma bahwa dengan segenap hatinya itu dia mengakui Yesus bukan Tuhan, maka sahlah syahadatnya itu. Ya kan Juma? Enggak begitu. Coba tanya si Juma ini. Di sini si Juma. Enggak ada. Gini aja. Tadi kalau ketika tidak ada Willy, benar enggak? Ada enggak dalilnya sudah tidak sasar Kristen dan tidak mengakui Yesus Tuhan? Coba tanya Willy. Kok apa dasar kau mengatakan gitu? Secara de jure, secara tertulis ya, di KTP memang masih Kristen. Tetapi di hati kecilnya dia sudah tidak Kristen lagi. Jadi real secara hakikat dia ini sudah tidak Kristen. Apa dasar kau mengatakan seperti itu? Ya, Kristen itu kan ada Roma 10:9. Jika engkau mengakui dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan mengakui dengan segenap hatimu kebangkitannya, maka engkau akan selamat. Yang mengatakan itu siapa? Ya, kok lucu kali itu ayat. Di Roma itu siapa yang mengatakan? Paulus kan? Sekarang kau pengikut Yesus apa Paulus sih? Pengikut Paulus atau Yesus? Pengikut Paulus dan Yesus. Sedangkan Yesus nggak ada mengatakan Tuhan.
Paulus mengatakan Tuhan, kau ikutin pula Paulus. Ini kenapa lucu kalian? Kenapa kalian ketika iman kami kalian larang-larang? Bukan melarang, ini kita meluruskan. Kalaupun kau bilang blender, aku nggak bisa menyalahkanmu kalau kau bilang batu hitam mengampuni dosa. Itu Nggak ada. Kemana-mana larinya kau nih. Kalau itu kan contoh nih, kalau pergi kau ke Mekah, batu hitam bisa menghapus dosa, itu kan urusanmu, nggak urusanku. Itu kan iman. Nggak ada juga begitu. Nggak ada batu hitam menghapus dosa. Itu kan Oten berpendapat seperti itu. Orang Islam nggak bilang begitu. Sebentar, kayaknya pernah aku dengar narasi itu ya. Masalahnya, Ya, jadi masalahnya begini, Kristen yang izin- sekarang ini izin itu Bunda pengikut Mila. Paulus, bukan pengikut Yesus. Itu Ya, problemnya. izin Bunda Mila. Aku mau tanya sama ini si Oten sama Oten Dongking. Oten Dongking monitor Bang. Monitor tapi dia Iya. Abang Dongking ini kan masih Oten ya, Bang ya? Kristen, pengikut Yesus Kristus. Iya, Tuhan masih dan Juru Kristen. Selamat itu. Iya. Benar. Ya, jadi Kristen ya. Aku mau Kau tanya masih sama Kristen Bang nggak? Dongking. Aku juga masih Kristen, Bang. Pulang Kristen kampung kau. KTP. Kau nggak mengikut Yesus lagi, kau pendusta kau. Udah lanjut ke pertanyaan. Ya, jangan dulu, Bang. Begini, Bang, aku mau bertanya sama Harga Abang ya. Yesus, penipu. Bertanya saja lah. Ya, aku mau bertanya, Bang ya. Benar, silakan. Jadi begini, Bang, sesama Oten ya. Jadi Nggak aku Oten mau bertanya kepada Bang Dongking. Kau pergi. Jangan kau bilang kau. Nggak boleh kau menghakimi Don King. Nggak boleh kau menghakimi itu, nggak aja kau. Nggak, kau Abang nggak tahu bahwa denom karaktermu Kekristenan jelas, itu banyak warnamu sekali, jelas Bang. saja. Hitam, putih. Jangan abu-abu. 45.000 denom, Bang. Ya, jadi ada Wah. juga kekristenan Wah. yang tidak mengakui bahwa Kalau Yesus kau itu tidak Tuhan, mengakui Bang. dengan hatimu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, keluar kau nggak Kristen lagi. Jangan sebut kau Kristen, malulah. Tidak Warna- semua seperti itu Kawan, kekristenan, Bang. Bahkan ada yang tidak mengakui bahwa Kristen itu Yesus itu adalah Tuhan, Bang, ya. Jadi begini, Bang Dongking ya, aku mau bertanya kepada Abang ya. Ya. Nah, jadi Abang ini kan masih Oten, sama seperti aku Oten ya. enggak, Jadi kau- aku mau bertanya, Bang. Ya, Malu kau. sebutkan 9 buah roh. Apa saja 9 buah roh itu, Bang? 9 buah roh. Jika- Banyak kali roh. Roh apa? Makanya Abang kan mengatakan bahwa Abang ini Oten. Ya. Roh Sebutkan 9 buah roh itu, salah satunya, Bang. 9 buah roh apa itu? Enggak tahu. Enggak ada. Aduh. Gimana 9 buah roh itu? Gimana ini, Bang Blender katanya? Berarti kau yang nggak Oten Don King. Sok-sok menghakimin orang. Sok-sok menghakimin orang kau rupanya. Kau yang nggak Oten. Aduh. Kristen KTP dia, Bang Blender. Kristen KTP kau rupanya. Tadi naik, aku sudah katakan Bang Blender bahwa ini cuma pertanyaannya. modal imani saja, Dongking. Iya betul. Betul. Lanjutlah Bang Blender, Betul. lanjutlah. Betul. Ya iya. Masa 9 buah rokok nggak tahu? Kami aja tahu. Kau nggak tahu? Gila kali Kristen apa kau nih? 9 buah roh kami aja tahu salah satunya saat untuk menjadi Kristen. Kau nggak tahu? Iya. Tahu kau cuma Yesus Tuhan aja. Itu doktrin, Bos. Kalau cuma Yesus Tuhan aja menyatakan Kristen. Aduh, gila kali ya. Gila kali ya. Hah? Kau pula menghakimi orang lain. Kalau tahu kau cuma Yesus Tuhan, udah mau kau bilang ini sama kau kayak si Kepas nih. Kutanya kau Don King ya. Model kau gini Don King, gini model kau ya. Seandainya kau ini kan ada perempuan nih telanjang depan kau nih. Ku kasih kau 3 cewek telanjang, udah ada uang 300 juta. Oke. Nah, tiba-tiba di belakang ada yang ngomong gini. Tunggu dulu, sabar. Tiba-tiba di belakang ada yang ngomong gini. Woi Don King, Yesus bukan Tuhan. Pasti kau tinggalkan perempuan sama uang itu, kau kejar orang yang ngomong gitu. Pasti gitu. Itu perumpamaan, kau kejar sampai lupa kau pakai celana, kau kejar mengatakan ini sampai dapat. Nah, itulah dia. Model kau kayak gitu nih, model kau kayak gitu. Nah, itulah model kau. Nggak penting kau. Ini doktrin namanya, Bos. Oke, nggak apa-apa. Memang nggak apa-apa, memang iyalah doktrin lah. Masa 9 buah rokok nggak tahu? Salah satunya untuk menyatakan kau Kristen. Sebutlah salah satu apa? Macet kau kan? Kristen apa kau nih kau? Betul doktrin lah kau nih doktrin. Tanya yang Ya iya itu tadi 9 buah apa untuk menyatakan kau Kristen? Salah satu aja, roh. Macet kan? Macet. Berarti si William betul-betul Kristen dibanding kau. Masa nggak tahu? Kami aja tahu. kau Blender kadang kalau kau yang ngomong Blender, kau ngomong aku yang capek, kau kebaca kumur-kumur.
Lu kok kumur-kumur cuman aja kumur-kumur. Alasan aja kok nggak bisa menjawab. Alah macet kok. Macet nggak bisa, nggak boleh. Janganlah kau, makanya jangan. Tenang, biar semua. Ya, yang lain aja paham kok. Masa nggak paham kok, pura-pura aja. Jadi janganlah kau menghakimi. Aku pun tadi pertama nggak percaya dia. Kupikir main-main. Ternyata dia benar-benar masih Kristen. Jangan kau menghakimi dia bukan Kristen. Lucu kau nih. Boleh kayak gitu kau ah. Kan banyak denom yang lain punya pemahaman yang mengaku Yesus bukan Tuhan. Kayak apa? Unitarian itu. Yesus bukan Tuhan. Cumananya kau nih? Udah jelas belum King? Macet kan? Ketahuan kau rupanya bukan Kristen. Tawan. Mantap nih Will ini, mantap. Jadi Will, memang gitu ya. Setelah kau pelajarin, tidak ada tertulis ya Yesus Tuhan ya, nggak ada ya. Makanya tadinya dulu gitu, benar. Yesus adalah Tuhan. Ya, betul sekali Bang Blender. Bahkan di Bible sendiri tidak menyebutkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Bang. Seperti itu, Bang. Udah cari-cari ada nggak ada Itu ya? adalah doktrin dan dogma dari bapak-bapak gereja. Tadi yang dia katakan Roma tadi itu oleh orang Kristen. Enggak, yang dia katakan tadi Paulus mengatakan gitu. Itu gimana? Itu kan kata Rasul Paulus. Kita tahu sendiri bahwa Rasul Paulus ini siapa, Bang ya? Silsilahnya Rasul Paulus saja nggak jelas, Bang. Bagaimana bisa dipercaya seorang rasul yang menuliskan Bible itu, yang menuliskan yang katanya firman dari Tuhan itu bisa dipercaya, Bang? Jika silsilahnya saja duduk tidak sama diketahui. KTP Will merokok dulu kok. Seperti itu, Bang. Ya sorry Bang Blender, ini aku sementara Jadi, lagi mau kerja ini Bang ya. Lanjut aja dulu. Ya Don King ya, itu dasar dia, itu hak dia. Nggak boleh kau menghakimi Don King. Janganlah kau menghakimi. Hak asasinya tuh kalau masalah sebentar dulu. Ya. Asasi manusia memilih agama dan beribadah sesuai percayaannya. Betul itu. Iya, bukan memilih agama, dia masih Kristen loh. Dia masih Kristen. Jangan kau katakan dia nggak Kristen. Bang Blender izin. Ya Bun. Kalau Ya. menurut tunggu Don King. Kalau menurut aku itu si Bang Willy ini lebih waras dari Don King. Benar. Menurut Bunda. Lah, Bunda, sekarang menurut Bobi buktikan. Bunda, Tunggu dulu. menurut Bobi Nasution pun kalau laku di memang sini. Yesus itu, buktikan dulu kalau memang Yesus itu mengenal Kristen bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau menurut si Willy tadi kan benar. Denom aja udah banyak begitu. Masa kau bidatkan semua? Yang benar kau tritung doang? Nggak mungkin begitu. Itu cara berpikirmu udah salah, tuh harus dilurusin. Sebentar Bunda, biar Amsal 25 ayat 2 mengatakan begini. Kemuliaan Allah Kalau Amsal urusan merahasiakan. Bang Blender nih. Bacain juga Amsal yang lain, Pak. Habis kau. Iya. Kenapa Amsal Blender Bunda? Belum pecah piring loh. Belum pecah piring kalau dia udah baca Amsal. Kenapa bisa muncul 40.000 blend denom? Jadi ketuhanan ini kan pada apa semua nih, belum tentu sama aku dengan si kripto, dengan si Kenapa bisa macam-macam begitu? lah. Kenapa bisa gitu? Jadi begini, Amsal 25 ayat 2 mengatakan kemuliaan Allah itu merahasiakan sesuatu. Tritunggal itu kerahasiaan Allahnya itu enggak semua di belak-belakin kayak gitu. Tentang Allah sejati itu Salah. seperti apa? Salah kok Don King. Coba kau. Sabar dulu, aku belum selesai Blender. Kau salah kan kitab orang. Jadi gini, kemuliaan raja menyelidiki sesuatu, kemuliaan Allah merahasiakan sesuatu. Jadi Tritunggal itu rahasia Allahnya itu. Oke, tanggapin ya. Coba. Oke, Don King, coba kau perhatikan kami ya. Kalian kan mengenal Tuhan dan agama berdasarkan kitab masing-masing. Oke? Nah, coba perhatikan Al-Quran kami ya, perhatikan ya. Ketika teks originalnya bahasa Arab, kemudian ada terjemahan, kemudian ada tafsiran.
Nah, Tuhan itu maha mengetahui, oke, dengan apa yang dia ciptakan. Semua manusia masing-masing berbeda pemahaman. Kau sama istrimu aja beda pemahaman, ya kan? Ketika satu membaca, satu bacaan yang kau baca, pasti berbeda pemahamannya. Pasti berbeda, nggak bisa persatu. Nah, itulah pentingnya ada tafsiran tertentu, satu tafsiran agar tidak terpecah. Betul kan? Itu Al-Quran. Nah, makanya ketika kau tanya sama, contoh, ketika ada orang-orang mencari Tuhan, bertanya ada tentang ayat Al-Quran, kemudian dia bertanya kepada 3 ustadz. 3 ustadz itu jawabannya tidak lari dari rel itu pentafsiran. Sama jawabannya semua. Perhatikan, makanya kami tidak ada terpecah Islam. Paham nggak? Nah kalian, karena tidak ada tafsiran, semua masing-masing menafsirkan, makanya terjadi banyak denom. Bener kan? Itulah namanya. Iya, itu. Sebentar dulu Blender. Kerahasiaan Allah itu mengakibatkan munculnya denom ini yang banyak menafsirkan rahasia. Jadi gini, nggak masalahnya Bu, sekalipun banyak pemahaman begitu, hanya saja indikatornya nggak lari. Contoh nih, apa yang menjadi kerangka acuan pegangan hidup kami, pengharapan hidup kekal kami itu apa? Adalah dengan segenap hati mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan percaya akan kebangkitannya. Begitu. Nggak nyambung. Sekalipun Blender, denom ini beribu-ribu. Pecah piring. Nggak nyambung. Kemudian Yesus juga menguraikan itu. Kita lihat. Kata Paulus gini. Untuk itulah Yesus mati. Yesus yang maksudnya adalah manusia, anak Maria. Untuk itulah Yesus mati supaya menjadi Tuhan. Untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Jadi yang disembah oleh saudara-saudara Kristen ini adalah Sibilisis. Saya buktikan. Ini lihat dalilnya. Yesus berkata di tahun 33, sekarang dunia saatnya dihakimi. Sekarang kuasa gelap, penguasa dunia telah datang dan dilemparkan keluar. Yang dilemparkan keluar dari kubur, kepada aku telah diberi kuasa, baik di surga maupun di bumi. Dia mengkudeta Tuhan. Dia mengkudeta Tuhan. Kuasa Tuhan, baik kuasa langit dan bumi, itu diambil sama dia. Inilah iblis itu. Iblis yang keluar dari kubur itu bukan Tuhan, iblis. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14, Yohanes 12, apa kata Yesus? Sekarang dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia, yaitu iblis, dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Kok bisa? Ya, karena iblis di awal dilemparkan ke dalam kubur. Mana dalilnya? Yesaya 14 nomor 12, 13, 14, 15. Di 15-nya dikatakan, ketika iblis itu ingin naik ke awan-awan menyaingi Tuhan, maka sebaliknya iblis dilemparkan ke dunia orang mati, yaitu alam kubur. Yang keluar dari alam kubur itu apa? Iblis. Makanya ketika dia keluar dari kubur, murid-muridnya ragu. Sebagian dari mereka ragu. Lalu dia mendatangi mereka dan berkata, kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi. Pergilah, jadikanlah segala makhluk menjadi muridku. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Sibilisis yang Yesus katakan, penguasa dunia sudah datang dan dilemparkan keluar. Hati-hati kata Yesus, hati-hati. Waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan menyesatkan banyak orang. Nah, siapa namanya? Yesus Kristus. Siapa yang ke seluruh dunia membawa nama Yesus Kristus? Aliteng. Jadi Kristen ini adalah penyesat berdasarkan pengakuan Yesus. Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan mengatakan akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa banyak orang yang memakai nama Yesus Kristus? Kalisten. Jadi Kristen ini adalah perpanjangan tangan iblis yang keluar dari kubur agar manusia itu bisa menyembah kepada Sibilisis yang keluar dari kuburan ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Waalaikumsalam. Ya. Ini Bang Teos ya, sebetulnya yang lagi diskusi ini Bang Teos nih. Bokondo main tackle aja tuh. Silakan, mungkin mau ditanggapi Bang Teos.
Izin ya Ikhwan di bawah, tolong dibantu tap layarnya. Ini komanya agak riskan ini. Iya betul Ya. betul sekali. Ya sebelum Bang Teos lanjut, bentar dulu saya iklan dulu. Ini akun estetika udah di banned sama tentara Romawi semua. Tolong yang akun Polzong di follow teman-teman Muslim ya. Follow ya. Estetika, ya. Lanjut. Bang Teos silakan Bang Teos ditanggapi Bang Teos. Silakan Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang Teos, silakan mungkin bisa menanggapi Bang Teos. Ya, saya bisa menanggapi sih dengan Bang begitu Teos dari tadi banyaknya belum bicara Bang Teos. Iya. Halo. Silakan bisa Bang Teos. didengar? Udah lanjut silakan. Lanjut aja Bang Teos, lanjut. Saya bisa sih menanggapi semua hujatan tuduhan yang tanpa dalil. Seharusnya kan saya berharap sih diskusi yang terarah, temanya apa, bukan melebar kemana-mana dengan fitnahan dan tuduhan yang macam-macam itu. Kalau kita berbicara seperti apa yang disampaikan Zuma, saya juga bisa. Bagaimana sebenarnya Muhammad menerima wahyu yang berbentuk lonceng, bel, lalu diterjemahkan menjadi ayat. Itu juga pertanyaan besar. Lalu bagaimana Muhammad ketika bertemu dengan Jibril, dia mengalami ketakutan yang luar biasa, bahkan dia menyangka dirinya dan selalu berhalusinasi, padahal dia tidak melakukan apa yang dia lakukan. Dan saking ketakutannya, dia mau melompat, mau bundir berkali-kali. Nah, ini kita bisa diskusikan temanya apa. Kalau kita berbicara wahyu Allah, ayo kita berbicara wahyu Allah. Tapi kalau hanya kita menyampaikan hujatan-hujatan, kita nggak akan bertemu temanya di sini. Lalu bagaimana, siapa sih agama yang sesat itu? Yesus itu utusan. Dan kalau di tafsir, demikian tadi kamu ini penghujat itu sebenarnya sudah kalah ya, tapi karena rungkat ini tadi, seandainya pun tidak rungkat ya mungkin dibuatnya babak belur sama Akizuma itu ya, karena memang para penghujat ini kalau dibiarkan ataupun dikasih panggung mereka akan merajalela. Kenapa? Yang disampaikannya itu tiada lain tiada bukan hanyalah fitnah dan tidak ada yang akademis selain daripada narasi-narasi kosong, narasi-narasi yang sesungguhnya mereka itu hanyalah pamer kebodohan gitu. Jadi tidak ada orang-orang Kristen yang berilmu, itu tidak ada. Demi Allah tidak ada, wallahi tidak ada orang Kristen itu yang berilmu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Dusani. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi Nabiyullah khairul khalqi jami'an lahu a'la manasibi wal marati Salatullah Subhanallah